Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, pemirsa dan pendengar roja sekalian dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah yang dengan segala nikmatnya kita dapat menyempurnakan segala amal saleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin kita, karena kebaikan mereka adalah untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini. Kemudian kita juga mohon kepada Allah agar selalu memberikan kita hidayah, taufiknya, dan agar kita selalu diberikan tafaqquh fid din, pemahaman yang baik terhadap agama yang mulia ini. Akhwan fiddin a'azakumullah, pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada, kita masih di pasal yang ke-52 sekarang, di bab yang ke-6 tentang adab qiraah, di mana Al-Imam An-Nawawi telah menjelaskan bahwa bab ke-6 ini bab yang paling pokok dari kitab ini, yang paling luas. Beliau rahimahullah berkata, fasal fi sifatis sujud, i'lam anna sajid littilawah lahu halan. Ketahuilah bahwa orang yang sujud itu, sujud tilawah, itu ada dua keadaan. Ahaduhuma ayyakuna kharijas shalah, wasani ayyakuna fiha. Yang pertama, bisa jadi dia adalah orang yang sujud pada waktu bukan sholat. Sedang yang kedua ketika dia sedang sholat. Maka ada dua keadaan. Keadaan di luar sholat dan keadaan di waktu sholat. Amal awal, yang pertama, faida arada sujud, nawa sujud tilawah, wa kabbara lil ihram, wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Nah, ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Beliau berkata, adapun keadaan yang pertama yang di luar sholat, orang itu hendaklah apabila ingin sujud, dia berniat untuk sujud tilawah. Lalu bertakbir, takbiratul ihram, dan mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya, sebagaimana dia lakukan pada takbiratul ihram untuk sholat. Summa yakabbiru takbiratan ukhra lil hawi ila sujud. Kemudian setelah itu dia takbir berikutnya, takbir untuk sujud. Wala yarfa' fi haliyat, tapi ketika itu tidak mengangkat tangannya. Kemudian kata al-imam, wa hadhi takbirah tsaniyah mustahabbah. Takbir yang kedua ini adalah mustahab. Laisat bisyarti ka takbiris sajadas shalah. Bukan syarat sebagaimana takbir sujud dalam shalah. Wa amma takbiratul ula, takbiratul ihram, adapun hukum takbir yang pertama kata al-imam, takbiratul ihram, fa fiha salasatu aujah li ashabina. Ada tiga pendapat dari sahabat-sahabat kami. Azharuha, yang paling pendapat yang paling kuat, huwa qaul aksarin minhum annaha ruknun, yaitu yang paling kuat, kebanyakan mereka berpendapat bahwa takbir yang pertama itu adalah rukun. La yasihhu sujud illa biha.
yang mana tidak sah sujudnya kecuali mulai dengan takbir rukun tadi. Wasani pendapat kedua mustahabbah, annaha mustahabbah. Hukum takbirnya juga mustahab. Walau tarakat sahas sujud. Ya. Kalau ya, tertinggal maka sujudnya tetap sah. Wa hadza qaul Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Jadi kalau dia sujud tidak dengan takbir yang pertama dia tinggalkan, tetap sah sujudnya. Ini pendapat Imam Al-Juwaini. Wasalis yang ketiga pendapatnya laisat mustahabbah. Tidak dianjurkan. Taib ini ya dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, pendapat yang ya, beliau bawakan di mana kita sudah memahami pada pendapat-pendapat yang lalu bahwa tidak ada syarat dalam sujud tilawah yang di luar salat ya, dengan takbiratul ihram atau ya, dengan niat ya, tertentu ya. Ini tidak ada dalilnya. Karena itu yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini justru adalah yang berkenaan dengan ketika sholat. Ya. Mengangkat kedua tangan, ya. Itu berkenaan dengan ketika sujud dalam sholat. Karena kita dalam beramal harus dengan dalil. Ya. Sayang sekali pendapat ini tidak dilengkapi dengan rujukan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun dari perbuatan-perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Summa in kana alladhi yuridu sujud qa'iman kabbara al-ihram fi hal qiyamih. Apabila orang yang hendak sujud itu dalam keadaan berdiri, maka dia bertakbir. Ya. Takbiratul ihram ketika dia berdiri. Summa yukabbiru lis-sujud. Kemudian bertakbir lagi untuk sujud. Fin hitatihi ila sujud. Ila sujud. Ya. Ketika dia turun menuju kepada sujud. Wa in kana jalisan faqad qala jama'at min ashabina. Kalau dia dalam keadaan duduk, maka teman-teman dari kami mengatakan yustahabbu lahu an yakuma, dianjurkan dia untuk berdiri. Wa yukabbirul ihram qa'iman, lalu bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Summa yahwi lis-sujud, kemudian dia melakukan sujud. Kama idza kana fil ibtida'i qa'iman, sebagaimana dia memulainya ya, apabila dia mulainya dalam keadaan berdiri. Wa dalil hadza al-qiyas ala ihram wa sujud fi shalat. Dalilnya yaitu qiyas ya. Qiyas takbiratul ihram dan sujud dalam salat. Ini yang tadi kita jelaskan bahwa Al-Imam membawakan ini ketika untuk salat ya. Disamakan dengan salat, dan kita sudah ketahui bahwa sujud tilawah bukan bagian dari salat. Dia adalah terpisah, tersendiri. Namun ketika dibaca dalam keadaan salat, maka dia dilakukan hukum tersebut bersama dengan salat.
Wa minan nas ala hadza wa jazama bihi min a'immati ashabina Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini. Di antara yang menetapkan hal ini dari para imam yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ya. Yang dikenal dengan Imam Al-Juwaini. Wal Qadi Husain wa sahibah, ya, kemudian juga dua sahabat dari Qadi Husain yaitu sahibat Tatimmah wa Tahdhib, yang mengarang kitab Tatimah dan kitab Tahdhib. Wal Imam Al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i, ini termasuk dari imam-imam madhab Syafi'i. Wahakahu Imamul Haramain an walidihi Asy-Syaikh Abi Muhammad summa anqarahu. Kemudian ada riwayat dari Imamul Haramain dari bapaknya Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, lalu kemudian dia membantahnya, angkarahu, dia mengingkarinya. Wa qala lam ara li hadza aslan, dia mengatakan aku tidak berpendapat ini ada dasarnya, tidak ada. Ya, wala dzikran, dan tidak ada, ya, zikirnya. Wa hadza alladzi qalahu Imamul Haramain zahirun. Dan ini yang dikatakan oleh Imamul Haramain zahir, jelas, yang lebih utama. Falam yasbut fihi syai' anin Nabi SAW, ya, tidak ada, ya, yang masbut dari Nabi SAW. Wala amman yuqtada bihi minas salaf, dan juga dari siapapun yang dapat dicontoh dari generasi salaf. Wala ta'arrada lahul jumhur min ashabina wallahu alam. Masih panjang ini, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ya. Dan jumhur ulama pun, ya, tidak menentangnya tentang masalah ini, ya. Wallahu a'lam. Ya. Inilah, ya, pembahasan kita, ya. Jadi tentang masalah ini, ya, Imam An-Nawawi sendiri pada akhirnya mengatakan bahwa itu tidak ada dari Nabi dan juga generasi salafus saleh, ya. Dan itu sebagaimana dikuatkan oleh para ulama kita, ya, bahwa memang, ya, tidak ada syarat-syarat tertentu khususnya ketika di luar salat, ya, untuk melakukan berdiri terlebih dahulu atau menghadap kiblat terlebih dahulu kemudian mengangkat tangan, ya. Tapi langsung saja ketika kita baca, ya, di mana ayatnya sudah mencapai ayat sajadah, maka kita sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik para ustaz yang sudah membacakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlil Quran di pasal yang ke-52. Masih panjang dari pembahasan pasal yang ke-52 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Dan selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Qur'an Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk belajar bersama-sama membaca Al-Quran Karim yang telah kami sebutkan tadi suratnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat yang pertama, surat nomor urut yang ke-49. Silakan bagi ikhwan sekalian, ya, kami khususkan tilawah ini untuk ikhwan atau laki-laki, dan mungkin bagi Anda para pemirsa ataupun mungkin ummahat yang ingin bertanya perihal pembahasan tadi ataupun perihal tajwid yang belum difahami, silakan bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami berikan untuk tilawah di surat Al-Hujurat ini. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, ya? Dengan Abu Kalila. Abu Kalila, masya Allah. Abu Kalila itu di mana, ya? Di Pali, Ustaz. Di Palembang. Palembang, ya, masya Allah. Abu Kalila, silahkan, sudah siap, ya, ayat yang pertama surat Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday. Ulang lagi. Ya.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين Yadayillah. Oh ya. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر Kajahr. Ya Ustaz? Kalau berhenti kajahr. Oh ya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahr. Iya. Ya, ulangnya dari mana Ustaz? Kajahri. Oh ya. Kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Bagus bacaannya Abu Khalilah. Abu Khalilah ya. Ya, sedikit saja Abu Khalilah ya ketika membaca huruf per huruf yang sukun. Ya, apabila dia sukun maka ditahan sebentar, tidak terlalu lama ya. Seperti kalimat baina, jangan baina. Nah, jangan terlalu lama ya. Kemudian ba'dikum, jangan dilamakan seperti itu. Ba'dikum li ba'd. Nah, ya. Jangan terlalu lama ya, karena itu adalah idhar ya, maka tidak dibaca terlalu lama ya. Ya, baik, ada pertanyaan Abu Khalilah? Kosong Ustaz? Oh ya. Tidak ada ya. Bapak ya. Baik. Ya, baik. Jazakallahu khair ya. Sama-sama. Sama-sama, Abu ya. Khalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Khalilah di Palembang tadi hingga ayat yang kedua. Jazakallahu khair sebagai penelpon pertama, dan selanjutnya silahkan bagi Anda para pemirsa sekalian yang ingin bergabung dalam tilawah ini melanjutkan dari surat Al-Hujurat ayat yang ketiga. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Abu Akbar di Tangerang Ustaz. Masya Allah. Abu Ambar di Tangerang. Sudah siap ya? Abu siapa? Abu Akbar. Abu Akbar. Nah. Abu Akbar di Tangerang. Sudah siap ya? Ayat yang ketiga dari surat Al-Hujurat. Insyaallah. Dan silakan. Lihat TV Ustaz. Iya, silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min Lihat, nun bertemu dengan waw ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ya, lanjut. Belum kelihatan. Walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihi. Lihat lagi. Lihat harokatnya. Hatta takhruja. Nah. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Ya, barakallahu fiik ya. Bagus ya bacaannya ya, sudah lancar juga ya. Untuk Pak Abu Akbar ya. Ya. Ada pertanyaan Abu Akbar? Ada ini Ustaz terkait sujud tilawah. Ya. Bagaimana? Kalau imam membaca ayat sajadah atau ayat
yang ada sujud tilawahnya. Iya. Iya. Kalau misalkan kita masuk telat, KTP imam dalam kondisi sedang sujud gitu ya. Iya. Tapi kita apakah disyaratkan masuk ke barisan dulu atau sesuai posisi kita di mana kita mampu melakukannya gitu, Ustaz? Itu saja pertanyaannya? Ya. Iya, Baik. baik. Ya. Cukup ya. Nah, Ya, jazakallahu khair, Ustaz. Oh, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapati dari imam gerakannya, maka ikuti. Dan apa yang tertinggal dari imam, maka sempurnakan. Ya. Jadi di sini sudah diperintahkan. Ketika kita datang ke masjid, ternyata kita sudah masuk shaf, imam dalam keadaan sujud tilawah. Ya kita ikut sujud. Ya. Lalu kemudian dia bangkit, maka kita pun ikut. Ya, kita sudah masuk dalam sholat. Ya. Karena Nabi mengatakan, apa yang kamu dapati dalam keadaan imam, kamu ikuti. Apa yang kamu luput, ya, yang kurang, maka kamu sempurnakan. Dengan demikian, tidak mengapa. Ketika Bapak datang, lalu kemudian imam sedang sujud tilawah, maka kita ikut sujud tilawah tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Abu Akbar yang berada di Tangerang. Jazakallahu khair. Tadi tilawahnya hingga ayat yang kelima. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kembali pembacaan surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Sudah paham, Pak Untung ya. Iya, betul? Iya, betul. 100 Bapak Ustaz Masih. Wah, jangan, ini Ustadznya yang di sebelah saya ya. Saya bukan Ustadz. Ya, silakan Pak Untung. Tambahin layar, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu Bagus. an tusibu Lihat konsentrasi. an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Iya, bagus. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha Ya, jadi panjangkan haknya. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Masya Allah. Ya, konsentrasi ya. Iya, baik. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Pak Untung ya. Allah. Siap. Jazakallah, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi cuman ilaikumul kufu Iya. ya. Di kol-kola kasat ya. Iya, itu ya mengkol-kolakan huruf yang bukan Kol-kola. al-qola ya. Ya, tadi mungkin tidak sadar kadang-kadang.
Iya Pak Untung, Masya Allah di Pondok Ungu, jazakallah khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-7 tadi. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon kembali surat Al-Hujurat ayat yang ke-8. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada delay. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Oh, Insya Allah. Abu Alif, mungkin Bogor. supaya tidak ada jeda ya, jarak dari pembicaraan kita. Suaranya. Suara televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Dimatikan saja. Jadi Abu Alif menyimaknya hanya di line telepon saja. Bisa ya? Iya, sudah. Sudah? Ya. Iya, sudah. Silahkan. Sudah siap? Abu Alif yang berada di bau-bau. Ayat yang ke-8, surat Al-Hujurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأرض لعنتم Lihat konsentrasi. ولكن الله Lagi. Konsentrasi. ya ya Iya, lagi. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين له في قلوبكم Wazayyanahu bukan wazayyanahu. Ini sepertinya ayatnya bukan yang ini harusnya yang dibaca. Iya. Ya. Tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur ya. Wazayyanahu bukan wazayyanalahu ya. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Iya, taib. Barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya. Tapi konsentrasi ya. Ketika baca konsentrasi. Tadi saya mendengarnya minal ardi, harusnya minal amri ya. Nah, itu juga harus diperbaiki. Konsentrasi ya. Wazayyanahu bukan wazayyanalahu ya, ada tambahannya ya. Ya, bagus bacaannya. Alhamdulillah. Aib, ada pertanyaan, Pak? Silakan. Halo? Iya. Ya, halo. Abu Alif ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak, ada. Iya, silakan. Ini apa huruf-huruf istilah? Hah? Iya. Kenapa huruf istilahnya? Istilah itu ada berapa huruf? Oh, itu saja, Pak. Itu saja ya. Sudah, Pak? Pertanyaannya itu saja. Mengenai sujud sahwi. Nah, kenapa sujud sahwi? Sujud sahwi, kalau imam misalnya dia sujud sahwi, Ya. apakah makmum juga ikut sujud? Iya. Baik. Dua itu ya, Pak ya? Dua, Pak ya? Nah, Cukup ya, Pak ya? Ya, Itu cukup ya. ya. Berarti nanti Bapak menyimak jawabannya di televisi ya. Baik. Jazakallahu khair untuk Bu Alif yang berada di Bau-Bau. Nah, silakan Ustaz. Iya, yang pertama tentang huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu khussa dhaghtin qil. Ya, khussa
Daghin, til. Ada 7 huruf isti'la. Khussa, kha dengan sad. Daghin, daghin. Dad, ghain dan ta. Til. Kemudian qaf dengan dha. Nah, ini adalah ya 7 huruf isti'la, ya. 7 huruf isti'la. Maka huruf-huruf ini dibaca tebal, ya, dalam keadaan dhammah, fathah ataupun kasrah, dia dibaca dengan tebal. Adapun pertanyaan yang kedua tentang apabila imam sujud sahwi, apakah kita mau juga ikut sujud? Naam. Ya. Ju'ilal imam liyu'tam bihi. Imam diangkat oleh kita supaya kita mengikuti dia. Ya, dan sujud sahwi termasuk gerakan yang ada sunnahnya, maka kita ya tetap mengikuti kepada imam tersebut. Yang tidak boleh diikuti adalah gerakan imam yang tidak ada dalam kaitannya dengan sholat. Ya. Nah, tidak boleh kita mengikutinya. Misalnya imam menggaruk kepalanya, ya, jangan kita ikut-ikuti. Ya. Imam menggaruk badannya, jangan kita ikuti, karena itu bukan bagian dari gerakan sholat. Kalau sujud, ruku, itu bagian dari gerakan sholat. Maka kita mengikutinya, ya, termasuk sujud sahwi. Wallahu a'lam. Nah, baik, sekarang atas jawaban. Demikian untuk Abu Alif yang berada di bau-bau. Jawabannya mudah-mudahan dapat difahami dan tilawahnya jazakallahu khair hingga ayat yang ke-8 tadi. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin melanjutkan tilawah di surat Al-Hujurat ini ayat yang ke-9. Silakan. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Yadi di Jambi, Ustaz. Pak Yadi Pak di Yadi, Jambi. ya. Masya Allah. Silakan Pak Yadi. Sudah siap ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Halo, Pak Yadi. Iya, coba Tadi bilang. putus Fa'in suaranya. fa'at. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Iya, Ya, baik ya. Jazakallah khair. Bagus ya, Bagus bacanya alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Ya, mungkin karena tadi ya, konsentrasi harus Iya, tetap ya. Pak Yadi, nah di Jambi. Nggak masuk, Ustaz. Kenapa? Maksudnya? Kenapa Pak? Maksudnya, Ustaz. Tentang makhorijul huruf. Iya. Ustaz. Tentang makhorijul huruf Ustaz. Dan huruf apa-apa saja yang sama dengan makhorijul huruf Ustaz. Maksudnya bagaimana? Tadi huruf apa-apa saja yang sama dengan makhorijul huruf Ustaz gitu kan. huruf apa saja yang sama dengan makhorijul huruf. Maksudnya bagaimana ya?
Pertanyaannya kurang bisa dipahami. Iya. Pak. Coba. Tentang makhrajul huruf shad kan Ustaz? Iya. Gimana tanya gitu lah. Mungkin yang apa huruf-huruf hijaiyah bagaimana tata cara pengucapannya atau seperti itu? Nah, Ustaz. Banyak sih. Ada 29 huruf ya. Iya. Tentang huruf shad Ustaz. Ya, huruf apa? Tentang huruf shad. Tentang huruf shad. Ya, Shad huruf ya. shad ya keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi gusi, gigi seri yang bawah ya. Itu makhraj dari huruf shad ya. Jadi ya, ujung lidah bertemu dengan gusi, gigi seri ya yang bawah. As. Nah, begitu ya, dengan mengangkat pangkal lidahnya. Karena dia termasuk huruf isti'la ya. Maka diangkat as ya. Nah, begitu cara mengucapkannya ya. Nih, cukup ya Pak Yadi? Ustaz. Nah, Baik. baik. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. untuk huruf yang lainnya, insya Allah kita akan kembali membahas ya. Insya Allah ya. Jika kita sudah selesai dalam pembacaan kitab At-Tibyan, kita akan ulangi kembali pelajaran tajwid kita ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah tadi Pak Yadi hingga ayat yang ke-10 dan selanjutnya masih ada waktu kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa yang ingin tilawah surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, ini ada suara dari televisinya. Dikecilkan saja suara televisinya atau radionya. Dengan siapa, di mana? Halo. Rizwandra di Riau. Pak siapa? Rizwandra di Riau. Pak, kita panggil Pak Hendra saja ya. Iya. Iya. Iwan aja. Ya? Iwan aja, Pak. Iwan ya. Oh, Pak Iwan. Iya, Pak Iwan Pak Iwan di dikecilkan Riau. dulu ya, dikecilkan dulu volume televisinya. Iya, betul. Ya. Volume televisinya dikecilkan dulu Pak Iwan ya. Iya. Sehingga Jadi Pak Iwan dengar dari telinga saja ya. iya, betul. Sudah? Sudah dikecilkan volume televisinya? Iya, Pak. Iya, silakan Pak Iwan tilawah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Iya. Masih ya. Iya, Pak Iwan, mohon maaf sekali lagi kami beritahukan dan juga untuk para pemirsa atau pendengar yang lainnya juga sudah terhubung supaya komunikasi kita lancar, tidak ada jeda yang cukup lama untuk sampai suaranya. Dikecilkan saja volume televisinya atau radionya, dimatikan volumenya, dan membacanya silahkan menyimak di layanan telepon saja. Silahkan Pak Iwan. Minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin hatta yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in hatta yakunu khairum minhum wala yalmizu. Lihat kembali hurufnya, lihat titiknya di atas bukan di bawah ya. Wala yalmizu. Titiknya di atas Pak, bukan di bawah. Zanya Bukan ya itu. Iya, titiknya itu 2 di atas ya Pak ya, bukan di bawah ya, bukan ya. Kalau di bawah benar ya, kalau ini di atas Pak ya. Kenapa? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Coba diulang lagi.
bi'sal ismul Nah, ya. Di sini Bapak harus praktekkan ya. Nakal di sini harus praktekkan nakal dalam riwayat Hafiz an Asim. Bacaan ini disebut nakal. Bi'salismu. Ya. Bisa bacanya Pak? Bi'salismu. Coba. bi'sal ismul Bukan bi'sal. Bi'salismul. bi'sal ismu Bukan. Ya, bukan begitu bacanya. Bi'salismu. Bi'salismul fusuqu. Ayo coba. bi'salis Ya, betul. bi'salismul fusuqu ba'dal iman Iya. bi'salismul fusuqu ba'dal iman Iya, bagus. wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Iya, taib. Barakallahu fiik. Ya. Bagus Pak Iwan ya. Begitu ya. Ini Pak Iwan ya. Ada faedah juga pendengar yang lain dari ayat ke-11 surat Al-Hujurat bahwa di sana terdapat nakal, hukumnya nakal. Ya, ini kalimat bi'salismu ya. Tidak boleh dibaca bi'sal ismu, tidak ya. Tapi dibaca bi'salismu. Ya, lihat di situ, perhatikan di situ ya, berbeda dengan alif lam yang lain. Kalau alif lam yang lain ya, itu di kata al ismu itu al i itu ada hamzahnya di bawahnya ya. Sedangkan ini tidak diberi hamzah ya, maka ya, yang itu menunjukkan bahwa dia dibaca bukan dengan hamzah tapi dengan lam. Bi'salismu ya. Begitu cara membacanya. Nah, di Al-Quran ini riwayat Hafiz ada berapa set nakal? Satu saja di sini. Satu saja. Iya. Di sini saja ya. Al-Hujurat saja, iya. Nah, iya. Beda dengan qiraahnya, misalnya qiraah Abu Amr ya. Amr yaitu nakalnya banyak. Banyak ya. Ya, riwayat Susi dan riwayat Duri itu mereka dari Abu Amr itu banyak membaca dengan nakal. Ya. Ya, ini mudah-mudahan faidah juga untuk para pemirsa atau mendengarnya bagaimana cara membaca dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan prakteknya benar ya, tidak salah lagi ketika melewati surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Baik, masih kami berikan kesempatan satu penelpon Ustaz ya. Nanti setelah itu kita akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Muhammad Rianto. Muhammad Rianto. Masya Allah. Silahkan Pak Muhammad Rianto. Ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Bagus. Bagus. Arianto ini memang sudah bagus bacanya, alhamdulillah ya. Terus ya Pak ya, terus membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafalnya sedikit demi sedikit ya. Dan Allah tambahkan semangatnya. Amin. Ada pertanyaan Pak Arianto? Ada tiga, Ustaz. Iya. Saya pernah mendengar pernyataan seseorang bahwasanya membaca Al-Quran selepas
maghrib dan selepas subuh dapat meningkatkan kecerdasan otak sampai 80 derajat ya. 80% ya. Membaca Al-Quran setelah apa? Bisa apa? Selepas pada maghrib Setelah sama pada maghrib dan subuh. pada subuh bisa. Nah, Bisa apa dapat tadi? Kecerdasan otak. meningkatkan kecerdasan otak. Oh gitu ya. Iya. Nah, Ustaz. Baik, Iya. baik. Itu saja ya. Jazakallahu Afwan, khairan. ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Ya. Apakah benar? Apakah itu faktanya ya bahwa orang yang ya membaca Al-Quran terus-menerus setelah ba'da maghrib dan ba'da subuh diberikan kecerdasan ya, wallahu a'lam ya. Yang jelas kecerdasan itu adalah bukanlah sebagai tujuan dalam hidup kita ya. Bukan tujuan hidup kita ya untuk supaya disebut kita orang jenius ya. Supaya disebut orang yang paling pintar, yang paling alim, yang paling banyak hafal ini dan banyak hafal itu, bukan. Tapi bagaimana kita mengamalkan ya, agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi manusia yang paling utama di antara para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Adalah dikarenakan amalnya ya yang lebih utama dari mereka. Karena itu ya kita berusaha ya untuk mengutamakan ya ilmu dan amal kita. Sedikit ilmu tapi bermanfaat ya buat kita dengan amal soleh kita, maka itu lebih baik ya daripada orang yang ya berilmu akan tapi ya dia menentang ilmunya tersebut, bahkan menyembunyikannya ya dan berkhianat terhadap ilmunya tersebut. Ya, ini yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting ya buat kita sekalian. Beramal, mengamalkan ilmunya yang ia dapati ya, maka insya Allah Ta'ala ya itulah yang terbaik buat kita sekalian. Wallahu a'lam. Ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian yang untuk Bapak Muhammad Rianto tadi sebagai penelpon terakhir hingga ayat yang ke-12 dan jawaban Ustaz tadi mudah-mudahan dapat difahami. Baik, kita akan beralih terlebih dahulu. Yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah, kami mohon maaf, kami akan beralih terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari penanya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, dalam surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, di situ ada tanda la. Apakah boleh berhenti atau dilarang berhenti? Ya mungkin itu tanda yang terdapat pada mushaf Indonesia ya. Betul mungkin. Ya. Kalau mushaf Timur Tengah tidak ada tanda la di situ ya. Jadi ya apabila seorang memulai ya bacaannya dari kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ya maknanya ya tidak menyimpang ya. Maknanya tidak salah. Karena di awal kita meminta kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kemudian kita ya mengatakan ghairil maghdub, bukannya jalan orang-orang yang Engkau murkai ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Nah ini ya insyaallah tidak merusak makna.
Ya, wallahu a'lam. Nah, iya baik. Syukran jazakallahu khairan untuk Al Ustadz, dan demikian ya untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan. Ya Ustadz, mohon penjelasannya, bolehkah pada saat membaca ayat tidak berhenti pada akhir ayat, tapi pada kata illa. Contohnya pada surat Al-Anfal ayat yang ayat yang ke-8 dan surat Al-Asr ayat yang kedua. Iya. Ya tidak mengapa kalau dia berhenti pada kalimat illa, tapi kemudian dimulai lagi dari illa itu. Harus dimulai lagi. Iya, karena kecuali apa? Kecuali diterangkan lagi. Ya. Wal 'asr. Ya. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, dijelaskan illanya. Illalladzina amanu dan seterusnya. Begitu. Jadi tidak alladzina Ya, amanu, tidak. tidak itu ya. Bukan begitu, tapi sebutkan illanya diulangi. Illalladzina amanu. Ya. Dan itu ya di awal dari ayat ketiga surah Al-Asr. Makanya diulang lagi dari situ. Ya. Ya, seperti juga tadi surat Al-Anfal ayat yang ke-8, Masya rabbuka kalla apa sih? Al-Anfal Al-Infitor, maaf, Al-Infitor. Al-Infitar. Ayat yang ke-8. Masya rabbuka kalla Al-Infitor. Ya. Al-Infitar. Bisa dilihat kan Ustaz? Nah, Al-Infitor di juz yang ke-30 saja. 30 ya. Itu bisa nggak berhenti di situ Ustaz? Kalau Infitor ayat yang ke-8. Sebentar. Kalla bal tukadzibuna Di bidin. Tadi Innalillahi. yang ditanyakan illa bukan kala ya. Kala atau illa? Ini ada dua pertanyaan Ustaz ini ternyata. Iya. Kalla iya. Iya, ini pada contohnya di surat Al-Infitor ini ayat Iya. 8, berarti di kalla. Iya. Bisa berhenti di situ Ustaz? Bagaimana? Iya boleh, tapi diulang kembali. Diulang kembali Iya, sama ya? Sama, iya. Sama seperti tadi ya. Nah, ya. Baik ya, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Rezki yang berada di Medan. Ya Ustaz, Ana memiliki kesulitan dalam membaca Al-Quran, di mana seringkali setiap Ana membacanya, makhrajnya itu keluar dari khayshum atau dari rongga hidung. Yang ingin tanyakan, apa saja tips-tips agar ketika membaca Al-Quran suaranya tidak keluar dari rongga hidung Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Apabila kita membaca, ya, maka perlu kita ketahui bahwa yang keluar dari rongga hidung, yakni dua huruf khayshum, nun dan mim. Ya, kita ucapkan an, ya, misalnya gitu. Innal ya. Amma, nah itu rongga khayshum. Ya. Cabang-cabang dari nun dan mim atau khayshum ya terdapat pada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, ini juga terjadi gunnah yang dari khayshum. Nah, karena itulah untuk membedakan kita mengeluarkan dari khayshum atau bukan, maka dengan ya menekan ya hidung kita. Ketika kita mengucapkan ya innal, maka kita pencet. Bisa tidak kita mengucapkannya? Nggak bisa. Ya. Nah, kita nggak bisa kita mengucapkan innal. Kenapa? Karena kita tahan hidung kita sehingga kita tidak bisa mengeluarkan
nun gunnah itu. Tapi kalau kita tutup hidung kita dan kita tidak membaca bacaan dari khayshum, maka kita tidak terganggu. Misalnya kita tutup, kita membaca abasa, abasa, sama. Ditutup atau tidak hidung kita, kita tetap membacanya abasa wa tawalla. Tidak ada gangguan. Kenapa? Karena huruf yang keluar bukan dari khayshum. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi latihlah diri kita. Ya, apakah ketika kita baca masih terdengar khayshumnya, ya, atau tidak? Maka dengan cara menutup, ya, hidung kita ketika kita membaca. Kalau kita masukkan ke hidung, maka berarti kita telah salah dalam mengeluarkan huruf tersebut. Dan kalau sudah terbiasa, memang harus dilawan kembali dengan kebiasaan yang baru. Ya. Sehingga kita tidak melulu terus-menerus, ya, mengeluarkan makharijul hurufnya, semua huruf akhirnya kebahagian dari khayshumnya. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Sekarang demikian untuk Bapak yang bertanya tadi, yaitu Bapak yang berada di Medan, ya, Pak Rezki. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari penanya, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustadz, bagaimana kaidah membaca surat Al-Ahqaf ayat yang keempat? Bisa dibaca itu nih. Dan surat Al-Baqarah ayat 283. Dan juga bacaan tashil surat Fussilat ayat yang ke-44. 283 saya kira nggak ada itu. Iya, kelebihan ini. Ini ditanyakan seperti itu. Oh, 283. Ya, benar 283. Iya, ya, di situ. Karena sampai 286. Ya. Al-Baqarah tapi kan Al-Baqarah 283. Ya, setelah ayat yang terpanjang, ya. Saya kira 293 ya. 283. Ya. Setelah ayat yang terpanjang. Jadi yang pertama dia tanyakan surat Al-Ahqaf, ya. Nah, Al-Ahqaf. Ayat yang keempat. Ayat keempat. Iya, dibaca dengan itu badal, ya. Itu nih, ya. Dibaca dengan itu nih, ya. Kalau dia memulai dari kalimat tersebut, ya. Kalau mulai disambung dari kalimat sebelumnya, ya, maka dibaca dengan fis samawati nih dengan hamzah, ya, kembali ke asalnya. Nah, begitu, ya, dalam membaca surah Al-Ahqaf. Ya. Kemudian ini surah Al-Baqarah ayat di kalimatnya yang mana, ya? Ayat 283. Ya. Tumina. Iya, mungkin di situ. Iya. Itu dibaca dengan hamzah. Tetap dibaca dengan hamzah karena, ya, tidak ada kesulitan. Ya. Gitu. Fal yu'addil ladzi tumina. Iya. Tapi jika wakof di situ pun kurang tepat saja. Iya, makanya itu. Mulai dari situ. Watch carefully. Iya. Dan surat Fussilat, Ustaz, ayat yang ke-44. Mungkin ini yang ditanyakan kaidahnya. Tashil, ya. Tashil, kalau yang ayat 44 tashil. A'jamiyyun wa Arabi. Nah, itu, ya, surat Fussilat ayat 44. Ya, itu tashil bacanya, ya. Badal juga, ya, kalau dikatakan tashil karena dia untuk memudahkan membacaannya, ya, tapi dia lebih terkenal dengan badal, ya, yakni mengganti yang tadinya huruf hamzah menjadi huruf yang sesuai dengan harokat. Kalau harakatnya kasrah ganti iya, harakat dhammah ganti waw, fathah, ya, ganti alif. Nah, begitu. Itu perbedaannya. Iya. Nah, baik, sekarang atas jawaban Ustaz demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali
Dari rezeki lagi dari Medan ini. Nah, mungkin dia ngirim berapa kali ya? Iya. Bagaimana cara bagaimana cara mewakafkan kalimat ismun tanpa mengkolok-kolahkan huruf ta, Ustadz? Seperti pada Iya, surat. tidak ada qalqalah huruf sa-nya. Hmm. Ya, tidak ada qalqalah. Qalqalah itu artinya memantulkan. Sedangkan huruf sa ya, itu adalah huruf hamas. Iya. Dan hamas beda dengan qalqalah. Ya. Nah, ya. Jadi sangat beda antara memantulkan dengan hamas. Ya. Misalnya ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ya. Nah, mungkin huruf mimnya ya yang kita tempelkan kepada makhraj bisa terdengar oleh yang paling dekat dan ya tidak terdengar oleh yang jauh. Ya. Jangan kita ya memantulkan ya, tapi kita wakafkan. Wala ta'awanu 'alal itsm. Ya. Kalau kita wakafkan di situ. Ya. Demikian. Allah alam. Ya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan ada pertanyaan kembali. Ya Ustadz, saya memiliki anak umur 2 tahun. Ingin membiasakan mendengarkan Al-Quran sehingga ketika dia mulai lancar dalam berbicara, dia sudah terbiasa untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, Ustadz. Nah, bagaimana cara mengajarkan ketika anak 2 tahun tersebut, Ustadz? Cara mengajarkan atau sudah bisa berbicara. Sudah bisa. Kalau sudah berbicara, ya kita ajarkan surah-surah yang pendek terlebih dahulu, ya surah Al-Fatihah, kemudian surah Juz Amma yang pendek-pendek kita ajarkan. Dengan cara apa? Dengan cara talqin. Ya, kita ajarkan talqin. Talqin yaitu ya si ibu membaca, si anak mengikuti. Ya. Dan begitu seterusnya, ditalqin. Ya. Tapi kita tidak atau jangan sampai memaksa si anak, ya, karena si anak itu memang masa-masanya adalah masa bermain. Ya. Jadi ada baiknya ya, dia mungkin ditalqin ya mungkin tidak lama, mungkin 10 sampai 15 menit itu sudah bagus sekali. Ya. Kemudian kita setelkan murattal ya, sehingga apa yang kita talqinkan itu anak itu dengar kembali ya, sehingga dia akan cepat dalam menghafal. Kalau dia 2 tahun otaknya ya lumayan ya, cepat menghafal, maka mungkin 4 tahun kemudian di usia 6 tahun dia sudah bisa menyelesaikan hafal dari Al-Quran ya, walaupun mungkin masih ada kekurangan dari sisi makharijul huruf ya. Itu wajar karena dia masih anak-anak ya, masih belum terbentuk seluruh tempat-tempat makhraj hurufnya ya. Dan nanti diperbaiki ya kembali ketika dia telah sempurna pertumbuhan tubuhnya. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu Itu terakhir itu ya. Iya, ya. terakhir tadi. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.